Assalamualaikum dulurku KB, piye kabare? Banyak orang yang senang waktu lihat anak kambing lahir, rasanya bahagia, bangga, bahkan kadang langsung kepikiran, wah nambah aset kandang nih. Tapi yang jarang disadari justru beberapa jam pertama setelah lahir itu adalah masa paling genting. Anak kambing yang kelihatannya cuma basah, kecil, dan lucu, sebenarnya lagi ada di titik paling rawan dalam hidupnya. Si jahe kesalahannya Si Jaya itu lihat bertindak, kadang cukup buat mengubah harapan jadi penyesalan. Jadi sebelum kita lanjut, tolong subscribe ya lur, biar sampean gak ketinggalan tips-tips ternak kambing yang sederhana, tapi penting banget buat dipraktekkan di kandang kita. Lur, banyak orang mikir kelahiran anak kambing itu tinggal nunggu keluar, terus selesai. Wis brojol, wis kelar. Padahal kenyataannya justru setelah lahir itulah pertarungan sebenarnya dimulai. Soalnya di detik-detik pertama, anak kambing yang kelihatannya kecil, lemah, dan gemetaran itu sebenarnya lagi berjuang antara hidup dan mati. Serius, si jahe langkahnya telat, akibatnya bisa fatal. Bayang no, suasana kandang masih dingin, induknya kecapean habis melahirkan, lalu anak kambing itu jatuh ke lantai, kadang dalam keadaan basah kuyup. Kalau kita cuma lihat tanpa gerak cepat, anak itu bisa kedinginan, susah napas, bahkan nggak kuat berdiri. Hal pertama yang wajib dilakukan adalah memastikan lendir di hidung dan mulutnya itu bersih. Ini penting banget loh. Karena kalau saluran napasnya terganggu, dia bisa mengap-mengap dan makin lemah. Setelah itu tubuhnya harus segera dikeringkan. Bisa dibantu pakai kain bersih atau karung halus yang kering. Tapi lur, itu lebih baik kalau indukannya yang membersihkannya. Karena kalau nanti sampai disentuh oleh tangan manusia lebih dulu, takutnya indukannya nanti nggak mau lagi ngurusin anaknya. Karena yang dicium itu bukan bau kambing anaknya itu, tapi baunya tangan manusia gitu. Nah, kalau cuaca dingin, kasih alas ya lor, biar hangat dan kering. Jangan taruh dia di lantai kandang yang lembab. Anak kambing baru lahir itu belum kuat ngatur suhu tubuhnya sendiri. Mula-mula kelihatan biasa, tapi tahu-taunya tubuhnya dingin dan lemas. Nah, di titik itu sering peternak panik karena merasa semuanya tadi baik-baik aja. Nah, kemudian setelah anak kambing mulai napas normal dan tubuhnya agak hangat, ada satu hal yang nggak boleh telat, yaitu kolostrum. Kolostrum itu bukan susu biasa loh. Ini susu pertama dari induk yang isinya seperti temeng buat tubuh anak kambing. Di dalamnya ada antibodi, ada energi, dan perlindungan alami yang sangat penting buat melawan penyakit. Masalahnya banyak peternak pemula nganggap nanti juga nyusu sendiri. Padahal belum tentu. Ada anak kambing yang lemah. Ada juga andukan yang bingung karena baru pertama kali melahirkan. Ada juga puting induk yang susah ditemukan anaknya. Kalau dibiarkan terlalu lama, anak kambing bisa kekurangan tenaga dan makin sulit berdirinya. Ujung-ujungnya malah nggak sempat minum kolostrum di waktu terbaik. Idealnya anak kambing harus minum kolostrum secepat mungkin dalam beberapa jam. Kalau di tempat saya itu paling lama itu sampai 2 jam. Jadi seharusnya kita lakuin sebelum lewat dari 2 jam. Nah, itu waktu yang terbaik untuk meminumkan kolostrum tadi, lur. Karena dia semakin cepat, makin bagus. Kalau dia belum bisa nyusu sendiri, bantu arahkan ke puting induknya. Pelan-pelan aja, sabar, ojo kasar. Kadang butuh dipegangin sedikit sampai dia ngerti caranya ngisap. Kalau induknya susunya sedikit atau anaknya terlalu lemah, peternaknya harus sigap. Bisa dibantu perah kolostrum induk lalu diberikan pelan-pelan. Yang penting anak itu jangan sampai kosong perutnya terlalu lama. Anak kambing baru lahir itu cadangan energinya tipis banget, Lur. Kelihatannya masih hidup, tapi sebenarnya bisa drop mendadak.
Disinilah banyak orang baru sadar, merawat anak kambing itu bukan soal kasih makan saat besar nanti, tapi soal menyelamatkan jam-jam pertamanya. Sakjane kambing yang tumbuh sehat dan cepat besar sering kali ditentukan dari perawatan di hari pertama, bukan cuma dari pakan waktu gemuk-gemuknya. Nah, kadang orang fokus ke susu, tapi lupa juga di lingkungannya. Padahal kandang tempat anak kambing tinggal juga sangat menentukan. Anak kambing yang baru lahir itu masih rapuh, badannya kecil, daya tahan tubuhnya belum kuat, dan gampang banget kena masalah kalau kandangnya kotor, basah, dan terlalu banyak angin masuk. Nah lor, kandang yang kelihatan gak terlalu parah buat kambing dewasa, bisa jadi berbahaya buat anak kambing. Lantai yang lembab bisa bikin tubuhnya cepat dingin, kotoran yang menumpuk bisa jadi sumber penyakit, angin malam yang masuk terus-menerus bisa bikin dia masuk angin, batuk, mau sampai lemes juga. Makanya siapkan tempat khusus yang lebih aman buat induk dan anaknya. Alasnya kering, bersih, dan empuk secukupnya. Jangan terlalu sempit, tapi juga jangan terlalu terbuka. Anak kambing perlu tempat yang bikin dia nyaman dekat induknya. Karena kalau induk stres atau gelisah, anaknya juga ikut terganggu. Selain itu, tali pusarnya juga perlu diperhatikan. Kalau terlalu panjang dan kotor, risiko infeksi bisa muncul. Jadi harus dicek baik-baik. Intinya, kebersihan itu bukan gaya-gayaan, tapi perlindungan pertama buat si kecil. Dan satu hal lagi yang sering disepelekan, jangan terlalu sering dipegang-pegang banyak orang. Memang gemes, pengen lihat terus, pengen dipoto, pengen digendong, diangkat-angkatin. Tapi anak kambing baru lahir butuh adaptasi dan ketenangan. Biarkan dia dekat dengan induknya, belajar berdiri, belajar nyusu, dan mengenali lingkungan secara alami. Perawatan terbaik kadang bukan yang paling ramai, tapi yang paling peka. Peternak yang teliti biasanya ngerti kapan harus membantu dan kapan harus cukup mengawasi. Lur, jangan pernah meremehkan anak kambing yang baru lahir dengan tubuh kecil dan kaki gemetar. Karena justru dari situ masa depan kandangmu dimulai. Bisa jadi kambing yang nanti paling cepat besar, paling sehat atau paling mahal nilainya adalah anak yang hari ini masih susah berdiri. Tapi semua itu nggak datang dari keberuntungan. Itu datang dari perhatian kecil yang sering dianggap sepele. Membersihkan napasnya, mengeringkan tubuhnya, memastikan dia hangat, membantu minum kolostrum, menjaga kandang tetap bersih, dan terus mengamati kondisinya di hari-hari pertama. Kalau anak kambing terlihat lemas terus, nggak mau nyusu, badannya dingin, atau lebih sering tiduran tanpa tenaga, jangan anggap enteng ya lur. Kui tanda bahaya loh. Harus cepat ditangani. Karena keterlambatan sedikit saja bisa bikin penyesalan panjang. Merawat anak kambing baru lahir itu memang butuh telaten, butuh sabar, tapi hasilnya nanti kerasa banget. Anak kambing yang dirawat benar sejak awal biasanya lebih kuat, pertumbuhannya lebih bagus, dan risiko sakitnya lebih kecil. Dari situ peternakan bisa naik pelan-pelan, tapi pasti. Jadi intinya, kalau ada anak kambing lahir di kandangmu, jangan cuma senang dulu. Senang itu boleh, tapi setelah itu langsung sigap. Karena hidupnya benar-benar bergantung pada perhatianmu di saat-saat pertama. Monggo lur, kalau sampean suka cerita dan tips seperti ini, dukung terus channel ini dengan subscribe ya, biar kita sama-sama belajar ternak kambing dari hal kecil yang sering dilupakan, tapi dampaknya gede banget. Dan buat sampean yang pengen nambah ilmu tanpa dibuat pusing, coba lanjut lihat video-video lainnya ya lur. Masih banyak pembahasan menarik soal kambing, pakannya, kesehatannya, sampai rahasia ternak yang bisa bantu kandangmu makin berkembang pelan tapi pasti. Insya Allah. Minimal jadi rupiah, maksimal jadi amal jariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.